Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman dari kelompok 3. Nama saya Ervan Rakim. Nama saya Faiz Muhammad Al-Madani. Nama saya Gamal Ramadan. Nama saya Muhammad Dhani. Nama saya Bijor Pan Al-Pranikta. Nama saya Agib. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan dampak pendudukan Jepang di bidang politik. Satu adalah restrukturasi pemerintahan, yaitu pada saat Jepang berkuasa, Jepang melakukan restrukturasi pemerintahan, yaitu pembagian wilayah terbagi menjadi 2 bagian. Yang satu adalah Kubun, merupakan angkatan darat yang menguasai Sumatera serta Malaya. Kemudian ada Kaibun, merupakan angkatan laut yang menguasai Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, di sini ada organisasi administratif. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, Jepang melakukan reorganisasi administratif dan juga pemberontakan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menggunakan kaidah Jepang. Di antaranya ialah daerah presidenan dirubah menjadi Su, kabupaten dirubah menjadi Ken, kota Praga menjadi Shi, dan juga daerah kabupaten dirubah menjadi Ken, kota Praga menjadi Shi, kawanan dirubah menjadi Gun, dan juga kecamatan menjadi So, desa menjadi Ku, dan juga RT RW dirubah menjadi Tonari Bumi. Kemudian ada propaganda dan akomodasi tokoh penguasa. Selain mengakui sebagai saudara tua, Jepang juga meluncurkan gerakan 3A demi mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi propaganda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penguasa Indonesia. Tujuannya agar para tokoh pengikut tersebut dapat mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang. Organisasi-organisasi propaganda tersebut ialah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang dipimpin langsung oleh Bung Hatta dan juga Bung Karno. Dan juga ada Badan Pertimbangan Pusat atau Cuamsin yang langsung dipimpin oleh Bung Hatta. Dan juga ada Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hopokai yang langsung dipimpin oleh Penasehat Utama Soekarno dan juga Gin Sen Gun. Asimilasi aset ekonomi. Dalam asimilasi aset ekonomi, Jepang mengambil aset-aset sisa Belanda dari mulai perkebunan, perbankan, pabrik, dan pertanian. Akibatnya, rakyat yang hidup pada masa pendudukan Jepang sangat menderita. Swasembada. Untuk mengancam hubungan Indonesia dengan dunia luar, Jepang memunculkan kebijakan untuk melakukan swasembada. Rakyat Indonesia dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada saat itu adalah supaya Indonesia hanya memiliki ketergantungan pada Jepang saja. Setoran wajib ini dihimpun dalam lembaga Jawa, yaitu Nagio Kumiai dan Hopokai, yaitu koperasi pertanian, di mana pada saat itu rakyat diwajibkan untuk melakukan setoran kepada Jepang sebanyak 30% pendapatan mereka, 40% untuk pribadi, kemudian 20% untuk desa, dan sisanya untuk koperasi bersama. Rakyat Indonesia diminta untuk aktif mendukung adanya koperasi bersama. Selanjutnya ada dampak pendudukan Jepang di bidang sosial. Dikarenakan repatriasi sedang tidak hadir, kemudian akan dibacakan oleh saya. Satu adalah larangan terhadap seluruh kebudayaan Barat. Jepang mengeluarkan kebijakan untuk melarang semua kebudayaan Barat untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah larangan untuk menggunakan bahasa Belanda untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. Jepang memerintahkan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam perangkat pendidikan. Selain itu, Jepang juga melakukan penghapusan sistem pendidikan yang merupakan warisan Belanda. Kemudian ada eksploitasi rakyat. Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang bisa dibilang paling kelam. Selain melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia.
beberapa pendudukan Jepang di bidang sosial. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Wittenberg menjadi Bogor. Mendirikan pusat kebudayaan PIB Nulis Sudarso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Membentuk strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tenaga gawi atau rumah tangga yang biasa disingkat RT. Dengan demikian, ada beberapa dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial adalah adanya generasi atau kerja bakti massal, semakin kuatnya sifat kesatuan karena dibolehkannya bahasa Indonesia digunakan serta peningkatan dari pendidikan dan kedisiplinan. Berikut dampak kependudukan Jepang di bidang budaya. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia, peningkatan budaya yang berarti, contohnya Jepang memperbolehkan menggunakan bahasa pengantar yang digunakan di sekolah, surat kabar radio, bahkan di televisi atau perusahaan. Kemudian bahasa Belanda dilarang digunakan. Mulasnya penggunaan bahasa Indonesia kemudian mempertebal semangat kebangsaan selain bahasa Indonesia, seni sastra dan pada masa pendudukan Jepang juga berkembang baik dan didukung dengan penggunaan bahasa Indonesia, seni rupa dan seni musik didukung agar karya budaya ini tidak menyimpangkan diri tujuan Jepang. Maka pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta didirikan di Jakarta Pusat Kebudayaan yang dinamakan dengan nama Keimi Murugo. Dari dampak pendudukan Jepang di bidang budaya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenno Keika atau Kaisar yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Ritual tersebut dilakukan dengan membungkukkan badan tepat ke arah Kaisar yang berada di arah matahari terbit, dikenal sebagai budaya Seikeire. Kala membungkukkan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, yakni Kimigayo. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia ini pada akhirnya ditentang oleh beberapa ulama, bahkan hingga memunculkan pertempuran. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.